Bab 16. Keluarga Qin membeku di tempat saat angin musim gugur yang dingin menerpa dahan-dahan tanaman pot baru yang baru saja dipasang hari ini. Bagi Dalen Qin, bunga-bunga itu tampak seperti Aron Xiao sedang menggelengkan kepalanya dan menertawakannya. Kerumunan orang terkejut dan tidak ada yang bergerak untuk waktu yang lama. Aron Xiao berada di urutan teratas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia yang menempati posisi pertama? Aron Xiao adalah pemenangnya, apa gunanya mereka memenangkan tempat lainnya lagi? Orang-orang hanya akan mengatakan bahwa menantu kediaman keluarga Qin adalah yang teratas dalam daftar. Siapapun yang menempati posisi setelahnya akan mengatakan bahwa mereka semua lebih rendah. Mereka tidak akan dilirik. Memikirkan hal ini, tubuh mereka bergetar. Buang semua bunga ini. Dalen Qin berteriak dengan jengkel. Para pelayan yang terkejut, beranjak dari tanah dan mulai menyingkirkan bunga dan petasan yang sudah dipersiapkan. Kediaman keluarga Xiao, Aron Xiao, yang telah berangkat pagi-pagi sekali dengan penuh semangat melangkah memasuki pintu. Ibu, kemasi barang-barang kalian dan tinggallah bersamaku di kota Amura nanti. Ibu Xiao tertegun. Hari ini, ya, hari ini. Aron Xiao mengangguk dengan gembira dan menggendong adiknya. Mulai sekarang kalian akan tinggal di kota Amura. Dokter di kota Amura lebih baik daripada dokter desa. Ilona juga bisa hidup lebih baik di sana. Tatapan Aron Xiao membara dan matanya penuh dengan binar kebahagiaan, setelah memenangkan ujian. Aron Xiao bisa menjaga ibu dan adiknya dengan baik. Bagaimana mereka bisa memiliki kehidupan yang baik ketika mereka tinggal di pedesaan yang miskin ini? Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga diintimidasi oleh penduduk desa dan tetangga. Putranya sangat pengertian. Ibu Xiao sangat lega dan berkata, "Tidak mudah bagimu untuk berada di kota Amura. Kenapa kamu harus membawaku dan Ilona bersamamu? Kami hanya akan mempersulit hidupmu. Selama kamu." "Ibu, setiap orang memang pada dasarnya harus pulang. Kota Amura adalah rumah kita, bukan di sini." Keluarga Xiao telah menjadi anggota keluarga kota Amura yang terkemuka di tahun-tahun awalnya, sebuah keluarga yang terkenal dari satu generasi. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dipaksa pindah ke sini karena mereka telah jatuh dari kemuliaan mereka. Awalnya, Ibu Xiao mengira putranya tidak akan keberatan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa putranya memiliki ambisi yang besar. Menyadari itu, dia merasa senang sekaligus bersalah. Ilona Xiao dengan senang hati memeluk Aron Xiao dan tersenyum cerah. "Iya, Ilona ingin pergi ke kota Amura bersama kakak dan ibu." "Iya, kita akan pergi bersama-sama." Aron Xiao mengangguk. Satu keluarga harus bersama dimanapun mereka berada. Itu yang disebut sebagai keluarga. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar. Terdengar ada sekelompok orang berjalan mendekat. "Sungguh tempat yang buruk, tempat seperti ini terlalu berlebihan untuk ditinggali olehku. Cekai-cekak, lihat. Di sana ada tanaman buah dan sayuran. Itu semua adalah tanaman rendahan. Bagaimana mungkin mereka memakannya? Halaman ini tidak memiliki ciri khas dan sangat serampangan." Begitu memasuki halaman keluarga Xiao, orang itu menunjuk dan berkomentar tajam. Orang itu adalah Hemarki. Dia menginjak-injak kakinya dengan jijik dan membersihkan lumpur dari sepatunya. Dia melirik Aron Xiao dengan raut wajah gugup. "Wah, mana orang yang berkata sombong sebulan yang lalu? Aku lihat kamu masih belum punya uang sekarang. Jadi, adikmu akan digunakan untuk mengganti uang sewa. Di mana Ilona Xiao?" Hemarki mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada tinggi. "Dia setara dengan 5 tael, tapi untuk sisa 295 tael harus kamu cari lagi dan menyerahkannya kepadaku." 5 tael. Ilona Xiao adalah permata keluarga Xiao, dia hanya menganggapnya setara dengan 5 tael. Aron Xiao menatapnya. "Kamu mau 1 tangan atau 2 tangan?" Hemarki bingung. "Apa maksudnya?" Hemarki berteriak marah. "Aron Xiao, kamu menjadi gila karena miskin. Apa kamu tidak tahu seperti apa kondisi keluargamu? Aku sudah mengasihanimu dengan memberikan harga 5 tael, tapi kamu malah tidak tahu diri." "Nona Ilona Xiao, tuan muda datang." Hemarki hendak memasuki pintu dengan senyum licik yang terkembang di wajahnya. Aron Xiao memiliki perawakan yang sangat tinggi, membuat Hemarki membeku dan bahkan tidak bisa melangkah masuk. "Keterlaluan, kamu, pengawal." Hemarki sangat marah sampai-sampai dia mengentakkan kakinya dan berteriak. "Masuklah ke dalam dan bawa apa yang aku inginkan." "Lancang." Hemarki mengerutkan kening, lalu mengatakan, "Kudengar kamu membuat heboh di Aula Neom. Tapi apa boleh buat, sulit untuk mengalahkan seorang pahlawan kalau hanya mengandalkan dirimu yang tidak punya kemampuan. Aku akan melihat apakah kamu masih memiliki kesombongan yang sama hari ini. Beri aku 300 tael. Kalau tidak, aku akan menjual Ilona Xiao pada seorang di rumah bordil." Hemarki datang untuk meminta uang, tetapi dia telah mengungkit masalah Aula Neom. Jadi, sepertinya dia datang tidak hanya karena ingin meminta uang, tetapi memiliki rencana lain. Keluarga Xiao sangat ramai hari ini. Penduduk desa berkumpul lagi untuk menggosokkan garam ke dalam luka keluarga mereka. "Ilona Xiao bernilai 5 tael, betapa murah hatinya Hemarki. Kami bertani selama setahun, untuk makanan dan minuman, kami bahkan tidak memiliki 1 tael pun yang tersisa." "Iya, betapa murah hatinya.
Ilona Xiao hanya bisa makan saja. Aku rasa satu tael pun tidak sepadan. Kita tidak bisa melawan kekuatan sepertinya. Lebih baik mengatakan ya dengan cepat daripada Hemarki bahkan tidak akan memberikan 5 tael untuk Lona Xiao. Ilona Xiao, aku datang. Hemarki yang cabul dan sombong. Dia berjalan sambil menggosokkan kedua telapak tangannya, lalu mengatakan, "Di mana kamu bersembunyi? Keluarlah dan pulanglah denganku. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik." Saat mengatakan ini, dia menjilat sudut mulutnya. Adik Aron Xiao adalah seorang gadis yang sangat muda, jadi dia sangat cocok untuk diajak bermain-main. Bab 17. Hemarki, teriak Aron Xiao, meronta-ronta mati-matian, tetapi ditahan oleh pengawal yang datang bersama Hemarki. "Kalau kamu berani menyentuh adikku satu jari pun, aku akan membunuhmu." "Heh, omong kosong. Kalau mau bicara, setidaknya kamu harus punya kemampuan untuk melakukannya." Hemarki menatap Aron Xiao dengan tatapan kosong, lalu melangkah menuju rumah. Jika dia tidak membawa adik perempuan Aron Xiao pergi hari ini, jangan memanggilnya Hemarki. Dia tidak hanya akan menjual Ilona Xiao, tetapi sebelum dia melakukannya, dia dan orang yang dia bawa akan memastikan untuk menikmati gadis kecil itu terlebih dahulu. Hiks. Ilona Xiao melihat Hemarki melangkah mendekat, wajahnya pucat karena ketakutan dan matanya mulai meneteskan air mata. Hemarki mengambil beberapa langkah ke dalam dan akhirnya melihat Ilona Xiao. Dia menyeringai pada Ilona Xiao, yang bersembunyi di sudut, lalu tersenyum cabul. "Keluarlah, kakakmu tidak bisa melindungimu. Siapa lagi yang kamu harapkan untuk menyelamatkanmu? Aku bisa membuatmu tetap makan dan minum selama sisa hidupmu. Kamu bisa belajar puisi, kaligrafi, dan melukis dari ibumu di rumah bordil. Kamu sangat beruntung." Mata Ilona Xiao sudah penuh dengan air mata. Dia meringkuk di pelukan ibu Xiao dan berteriak, "Ibu, aku tidak mau pergi. Hemarki, hentikan." Aron Xiao berteriak sambil meronta-ronta, tetapi tidak bisa bergerak. Hemarki yang mendengar itu hanya mengabaikannya, lalu mengatakan, "Jika kamu terus berdebat, aku akan menjual ibumu juga." Aron Xiao sangat marah. "Kamu melakukan ini pada mertua kediaman keluarga Qin. Hati-hati atau kepalamu akan melayang." Hemarki memberikan decihan, dan tatapan sombong. "Jangan membohongiku dengan menyebutkan jenderal tua itu. Kamu adalah menantu yang tidak diinginkan. Kediaman keluarga Qin tidak tertarik padamu. Aku melakukan pelayanan yang baik dengan menyelamatkan keluarga Xiao." Dia menatap Lona Xiao sambil tersenyum. "Jangan takut, aku seorang pria sejati dan sangat lembut." Aron Xiao berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi dia terjepit di dinding. Dekrit kekaisaran telah tiba. Tiba-tiba, suara genderang terdengar di luar halaman. Lalu, seseorang berteriak, "Dekrit kekaisaran telah tiba. Terimalah dekrit kekaisaran." Hemarki tertegun dan saling memandang dengan yang lainnya. Mungkinkah dia salah dalam mendengar sesuatu? Dia menjulurkan kepalanya dan melihat bahwa ada gong dan genderang, pita merah berkibar dan ledakan petasan setelah Kasim Ma turun dari kuda. Beberapa pejabat istana mengikuti di belakang Kasim Ma, masing-masing memegang sesuatu di tangannya, ditutupi dengan kain merah. Anggota keluarga Qi yang membuat Aron Xiao terperangkap dalam cengkeraman maut melonggarkan cengkeraman mereka dan bergerak setengah meter untuk menarik jarak dengannya. Kasim Ma melirik ke arah orang-orang itu dan melihat raut kelemahan di wajah mereka. Jadi, dia menatap mereka dengan tatapan dingin dan berkata dengan lantang, "Aron Xiao, terima dekrit kekaisaran." Aron Xiao melangkah maju dan berlutut dengan mengibaskan lengan bajunya. Dekrit kekaisaran tiba, seolah-olah kaisar sendiri yang hadir. Hemarki bergidik dan berlutut bersama penduduk desa, tidak berani bergerak. Pada tahun ke-41 dinasti Naemu, ujian desa yang diadakan di kota Amura, Aron Xiao, putra berbakat dari kota Amura menduduki peringkat teratas. Dengan ini, akan diumumkan kepada dunia. Seluruh negeri merayakannya bersama. Bangsa ini merayakannya. Pada titik ini, beruntunglah Aron Xiao memiliki pengetahuan tentang aturan kuno dalam menerima dekrit kekaisaran. Jika tidak, dia akan berteriak, "Saya menerima dekrit kekaisaran." Setelah itu, dia akan dicambuk karena bersikap tidak sopan. Pada zaman dahulu, ada beberapa masalah dalam menerima dekrit kekaisaran, karena seseorang harus berlutut 3 kali dan membungkuk 9 kali. Aron Xiao membungkuk dan berkata, "Salam, terima kasih atas anugerah kekaisaran. Saya menerima perintah." Dengan setiap kata yang terlontar, dia menundukkan kepalanya dan meneriakkan dengan penuh hormat. Kasim Ma mengangguk setuju. Seperti yang diharapkan dari seorang pria dari keluarga terkenal. Perilaku keluarga Xiao sangat etis. Jika orang lain yang memenangkan posisi teratas, mereka akan terlalu sibuk dan bingung bahkan untuk membungkukkan badan karena kegembiraan yang mereka rasakan. Saat kerumunan orang menyaksikan dengan kagum, Aron Xiao menerima keputusan itu dengan tenang. "Juara Provinsi Xiao, ini adalah hadiah untukmu dari Yang Mulia." Kasim Ma meminta Aron Xiao berdiri dan memerintahkan agar kain merah itu diangkat. Sebuah batu tinta, 3 kuas dengan awan merah dan burung bangau, 100 lembar kertas, 200 tael emas. Kerumunan orang mengagumi 200 tael emas itu dan menatap dengan kagum pada emas yang berkilauan. Namun, Aron Xiao kehilangan fokusnya pada batu tinta di depannya.
Emasnya memang tidak langka, tetapi batu tinta ini adalah karya seni yang luar biasa. Bahkan di museum modern sekalipun, batu ini adalah karya seni kelas 1. Batu tinta ini adalah salah satu batu tinta terbaik, tidak menggenang, menghasilkan tinta dengan cepat. Tintanya halus, tulisannya halus dan warna tulisannya tidak berubah dari waktu ke waktu. Jika menekan batu tinta dengan tangan, batu tinta yang keluar berwarna biru dan hijau dan airnya tidak mengering dalam waktu lama. Inilah sebabnya mengapa pepatah kuno sangat tertarik dalam mempelajari tinta dan sangat populer di kalangan sastrawan. Selain batu tinta, kuas dan kertas adalah mahakarya kuno yang tidak selalu tersedia bagi kaum bangsawan. Kali ini, Kaisar telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk memberikan hadiah ini. Terima kasih, Tuan. Kasim Ma menunjukkan wajah yang ramah. Juara Provinsi Xiao, kebetulan aku sedikit haus, bisakah juara Provinsi Xiao memberiku secangkir teh? Bab 18. Silakan. Aron Xiao membungkuk dengan sopan dan Kasim Ma mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Hemarki berlutut di lantai dan bergerak ke samping dengan ketakutan begitu melihat Kasim Ma masuk. Aron Xiao merebus air, membuat teh dan membawanya. Kasim Ma, silakan dinikmati tehnya. Hemarki, yang sedang berlutut, tidak berani mengangkat pandangan matanya. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya sudah pucat, dalam hati memohon agar Kasim Ma tidak memperhatikannya. Kekayaan kecil keluarga Qi tidak mampu mengacaukan kediaman keluarga Qin. Sekarang, sepertinya dia bahkan tidak mampu mengacaukan Aron Xiao. Kasim Ma menyesap teh yang disuguhkan, mengalihkan pandangannya dan berkata, "Siapa kamu?" Hemarki bergidik ketakutan, berkeringat dingin sampai membasahi pakaiannya. Dia bergidik ketakutan, keringat membasahi pakaiannya. "Aku, tetangga juara Provinsi Xiao." Tetangga macam apa yang berani mengambil keuntungan dari rumah juara Provinsi Xiao? Kasim Ma tersenyum muram. Hemarki berkeringat dingin, tetapi Kasim Ma yang sudah pernah menemui banyak macam orang dan berasal dari latar belakang desa, tidak menyukai orang seperti Hemarki. Karena itulah nada bicaranya sangat kasar. Hemarki buru-buru bersujud dan berkata, "Kasim Ma, aku tahu aku salah. Demi aku yang tetangga juara Provinsi Xiao, tolong ampuni aku sekali ini." Aron Xiao hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Alis Kasim Ma berkerut dan wajahnya menjadi sedikit tenang. Dia bertanya, "Juara Provinsi Xiao, apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" Hemarki mengatupkan kedua tangannya penuh permohonan. "Tuan keluarga Qi menjagaku dengan baik. Hari ini, dia menghargai adikku dengan 5 tael perak untuk meringankan bebanku." Aron Xiao menatapnya dengan dingin. Awalnya, dia mengakui kebaikan Hemarki, kemudian menikamnya tanpa ampun. Pukulan telak ini, membuat mata Kasim Ma menjadi lebih tajam ketika mendengar kata-kata 5 tael. Hemarki bersujud dengan panik. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Itu karena aku tidak tahu diri dan tidak tahu batasan. Aku memohon kepada juara Provinsi Xiao untuk memaafkanku kali ini. Aron Xiao tersenyum hambar, tetapi tidak mengeluarkan suara. Kasim Ma mengatakan, "Lalu uang sewa apa yang akan kamu ambil hari ini sebesar 300 tael?" Hemarki gemetar ketakutan dan suaranya sedikit tercekat. "Aku, di sini untuk menagih uang sewa, tidak. Aku tidak datang untuk menagih uang sewa. Aku datang untuk..." Hemarki tidak bisa berpikir jernih dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Aku juga salah. Aku seharusnya tidak datang untuk menagih uang sewa. Tolong ampuni aku." Kasim Ma menoleh ke Aron Xiao untuk konfirmasi dan Aron Xiao mengangguk. "Aku minta maaf karena membuat Kasim Ma melihat lelucon ini. Tahun sebelumnya, keluarga kami mengalami panen yang buruk dan berhutang sewa kepada keluarga Qi. Jadi..." Sebelum Aron Xiao menyelesaikan kalimatnya, Hemarki melambaikan tangannya. "Aku tidak akan meminta uang sewa. Aku tidak akan memintanya. Keluarga Xiao bukanlah orang yang mengingkari utang." Aron Xiao tersenyum tipis, lalu kembali menimpali dengan ramah. 300 tael perak yang diminta Hemarki, sekarang aku bisa membayarnya. Aku akan mengambilnya untukmu." Dia tampak bermurah hati, tetapi sikapnya ini sama saja dengan menggali lubang besar untuk Hemarki. Hemarki hampir menangis, memohon agar Aron Xiao berhenti berbicara. Dia akhirnya mengerti mengapa Aron Xiao mengatakan kepadanya sebulan yang lalu bahwa dia tidak berani mengambil 300 tael yang diberikan kepadanya. Itu karena dia takut untuk menerimanya. Dia bahkan bersedia membayar 300 tael kepada Aron Xiao saat ini. Kasim Ma berteriak dengan marah. 300 tael, itulah tindakan yang dilakukan oleh perampok. Kalian, keluarga Qi, jebat juga rupanya. Keluarga Qi berani sekali menggertak seorang juara Provinsi Xiao. Sepertinya kalian sudah lama menindas orang lain seperti ini. Pengawal, selidiki keluarga Qi. Kasim Ma memerintahkan, menyebabkan Hemarki jatuh lemas ketakutan. Aron Xiao juga sedikit terkejut, merasa bahwa sepertinya seluruh keluarga Qi akan ditangkap. Pada zaman dahulu, ini akan disebut bersalah karena pergaulan. Aku salah. Juara Provinsi Xiao, tolong maafkan aku. Tolong mohon ampun untukku." Hemarki, yang telah diseret keluar, tidak lagi bersikap sombong. Dia juga tidak berani berbuat cabul, hanya bisa menangis.
Aron Xiao masih menunjukkan wajah dingin dan tidak peduli. Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dia melakukan itu sejak awal? Penduduk desa yang membantu Hemarki juga turut menimpali. Iya, keluarga Qi seharusnya diperlakukan seperti itu. Aku tidak percaya Zenov Xiao menjadi yang teratas dalam peringkat, sekaligus menyingkirkan pengganggu untuk kita. Hei, keluarga Xiao sangat beruntung. Seharusnya aku menikahkan putriku dengannya. Sekelompok orang itu mulai menyanjung keluarga Xiao. Wajah mereka penuh dengan sanjungan. Rumah keluarga Xiao memang sedikit bobrok, tetapi semuanya tertata rapi dan bersih. Sementara Aron Xiao dan Kasim Ma mengobrol, Ibu Xiao mempersiapkan hadiah yang akan diberikan kepada Kasim Ma. Emas yang berkilau itu membuat Ibu Xiao sangat senang dan tangannya bergetar karena gembira. Sebelum Kasim Ma pergi, Ibu Xiao mengeluarkan sebuah kantong uang berisi 10 tael emas sebagai hadiah ucapan terima kasih untuk Kasim Ma. Sungguh murah hati. Kasim Ma tidak bisa menolak, jadi dia menerimanya. Kesopanan dan kemurahan hati keluarga Xiao membuat Kasim Ma senang dan puas. Mereka jauh lebih murah hati daripada keluarga lainnya. Setelah mengantar Kasim Ma pergi, Aron Xiao, Ibu Xiao dan Ilona Xiao mengemasi barang-barang mereka dan berangkat ke kota Amura. Dia sudah melihat sebuah kompleks kecil di kota Amura, yang bisa dibelinya setelah hadiah itu didapatkan. Ketika hadiah dibayarkan, dia dapat membeli rumah itu. Dengan begitu, dia bisa menjaga ibu dan adiknya ketika mereka tinggal di kota Amura. Sebelum meninggalkan desa, semua penduduk desa yang dulunya membenci keluarga Xiao datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan terlihat enggan untuk membiarkan mereka pergi. Orang-orang ini selalu menggertak keluarga Xiao. Namun, karena saat ini situasinya telah berubah, mereka menjadi lebih antusias. Hari ini, mereka menuding dan menyuruh keluarga Xiao untuk menjual putrinya. Ibu Xiao mengingatnya. Dengan jelas, Ibu Xiao tidak peduli dan tidak terlalu antusias dengan basa-basi mereka. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebentar dan pergi bersama anak-anaknya tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, keluarga Xiao menetap di kota Amura dengan memiliki simpanan uang, tempat tinggal dan semua yang dibutuhkan untuk hidup mereka. Ibu Xiao tidak perlu bekerja keras dengan kepala tertunduk, jadi dia memiliki waktu luang untuk mengajari putrinya membaca dan menulis, menikmati hari-harinya dengan tenang. Setelah Aron Xiao menjadi terkenal di kota Amura, banyak orang yang mengirimkan hadiah ke kediaman keluarga Qin. Untuk menyelamatkan muka kediaman keluarga Qin dan untuk mencegah orang-orang mengatakan bahwa keluarga Qin memperlakukan menantunya dengan buruk, Nyonya Besar Xiao mengatur sebuah rumah untuk ditinggali oleh Aron Xiao, dengan beberapa pelayan dan pembantu yang melakukan pekerjaan. Dengan baik, Aron Xiao keluar dari dapur, tidak membawa apa-apa kecuali anjing kuning kecilnya. Seiring dengan meningkatnya status Aron Xiao, anjing itu tidak lagi kelaparan dan dengan senang hati makan daging dan tulang setiap hari. Kehidupan Aron Xiao menjadi lebih baik. Mereka yang bekerja sebagai budak dan pelayan tidak lagi berani menatap secara nyalang dan merendahkan. Kabarnya Dalen Qin dan Kean Qin merasa terlalu malu dan terus tinggal di dalam kamarnya dan menutup diri. Aron Xiao begitu sibuk mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang sehingga dia juga tidak terlalu peduli dengan keluarga mereka. Namun, apa yang terjadi akan tetap terjadi. Bab 19. Kediaman keluarga Qin penuh dengan kegembiraan. Dalen Qin dan Kean Qin tidak masuk dalam 3 besar, tetapi mereka berhasil masuk dalam peringkat dan mengadakan pesta perayaan di rumah mereka. Keluarga Qin adalah keluarga besar dan tidak akan menganggap remeh Aron Xiao, yang berada di urutan teratas dalam daftar ujian desa. Namun, Aron Xiao tidak suka dengan sanjungan dan kepura-puraan seperti ini. Dia meninggalkan kediaman keluarga Qin, karena belum pernah melihat kota Amura ini sejak dia tiba di dinasti Naemu. Sekarang, dia merasa lega karena telah menyelesaikan ujiannya. Jadi, tiba saatnya baginya untuk berjalan-jalan. Begitu dia melangkah keluar, beberapa orang asing melihat sekeliling dalam jarak yang tidak terlalu jauh dan sedikit terkejut melihat Aron Xiao mendekat. Salah satu dari mereka hendak melangkah maju untuk menyapa, tetapi ditarik kembali oleh yang lain. Jangan pergi. Orang ini mungkin berada di urutan teratas, tapi masih ada ujian yang akan dilakukan. Masih belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi yang terakhir. Dia telah menjadi duri di sisi keluarga Zhu dengan bersikap begitu berani. Kamu ingin mendekatinya, apa kamu juga ingin ditargetkan oleh keluarga Zhu? Pria yang ditarik mundur itu ragu-ragu sejenak dan harus mundur selangkah. Aron Xiao mendengarnya dan berjalan ke depan, tidak sedikit pun merasa tidak senang. Orang-orang ini menyembah yang tinggi dan menyepelekan yang rendah. Dia tidak peduli dan tidak mau dikaitkan dengan orang-orang seperti itu. Apa karena hanya masalah ujian desa, dia jadi ditargetkan oleh keluarga Zhu? Keluarga Zhu, seperti keluarga Qin, terlalu berpikiran sempit. Sejumlah kereta kuda mewah melaju di sepanjang jalan kota. Semuanya menuju ke kediaman keluarga Qin. Salah satu kereta kuda yang berjalan sedikit lebih lambat dan mencapai gerbang utama keluarga Qin, di mana seorang pejabat membuka tirai dan menatap Aron Xiao dengan tatapan dingin. Tatapan itu dimaksudkan untuk mengejek Aron Xiao karena tidak memiliki kereta untuk dinaiki. Aron Xiao tidak bisa menahan orang-orang zaman dahulu sangat licik dalam mengkritik, hanya dengan tatapan saja sudah cukup.
Jika Aron Xiao tidak melihat banyak hartawan yang memamerkan kekayaan mereka, dia tidak akan tahu bahwa orang ini memamerkan bahwa dia memiliki kereta kuda. Setelah satu kali melihat Aron Xiao, pejabat itu sangat tidak sabar untuk menurunkan tirai, seolah-olah melihatnya lebih lama lagi akan membuatnya merasa mual. Abu dari kereta itu menerpa wajah Aron Xiao. Kereta barusan adalah kereta kuda dengan 4 kuda. Kereta sekretaris menengah dari 3 bangsawan 9 menteri utama. Kereta kelas ini tidak hanya kuat dalam hal kekuatan dan penggerak 4 kuda, tetapi juga merupakan langkah maju dari kereta 2 kuda para pejabat menengah dalam hal pertimbangan keselamatan dan peralatan. Ini setara dengan mobil-mobil mewah yang harganya lebih dari 1,6 miliar, seperti Audi Q7, Mercedes-Benz G-Class, BMW Seri 7, Land Cruiser dan yang lainnya. Aron Xiao tidak memiliki teman atau musuh dalam dinasti ini. Pejabat ini, dengan wajah penuh kebencian dan ketidakpuasan, mungkin berasal dari pihak Nados Zhu. Ganis Zhu mendapat tempat kedua dan dipaksa untuk tunduk kepada Aron Xiao. Kabarnya, dia tinggal di kediamannya selama beberapa hari terakhir dan tidak keluar untuk menemui siapapun yang datang mengundangnya. Kalau sebelumnya, dia akan keluar lagi untuk memamerkan bakatnya yang luar biasa. Dengan beberapa orang yang lewat, yang begitu mencemooh Aron Xiao, mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa Nados Zhu tidak menyukai Aron Xiao. Kamu mau pergi kemana? Saat Aron Xiao hendak berjalan-jalan, Malek Qin, yang baru saja kembali dari luar, berkata dengan dingin. Keluarga mengadakan jamuan makan hari ini. Meskipun kami tidak ingin mengundangmu, kamu tidak boleh absen. Setelah mengatakan itu, Malek Qin menariknya kembali untuk masuk ke kediaman keluarga Qin dengan menarik tangannya. Sialan, orang-orang keluarga Qin benar-benar brutal. Tidak masalah jika mereka tidak mengundang Aron Xiao ke perjamuan. Aron Xiao juga tidak peduli. Namun, sekarang dia memaksanya untuk menghadiri perjamuan. Ada terlalu banyak orang yang hadir hari ini. Jika Aron Xiao membuat keributan, kabar akan sampai ke telinga ibunya dan mungkin ibunya akan khawatir bahwa kediaman keluarga Qin menggertaknya. Lepaskan, aku akan masuk sendiri. Aron Xiao melepaskan tangan Malek Qin. Setelah itu, dia melangkah lantang ke dalam rumah. Malek Qin mengepalkan tinjunya. Dia merasa bahwa Aron Xiao menjadi yang teratas dalam daftar ujian desa adalah hal yang besar. Apa pikir dia sangat hebat karena menjadi nomor 1 dalam ujian desa? Aron Xiao bahkan tidak menatapnya dan menghilang ke dalam kerumunan. Saat ini, kediaman keluarga Qin sudah kedatangan banyak orang dan rumah itu sangat ramai. Para pejabat bergiliran bersulang untuk Nyonya Besar Qin, Dalen Qin dan Kaan Qin, memuji mereka dan meneriakkan kekaguman mereka. Wanita tua itu tersenyum, kedua anak laki-laki itu bahkan lebih senang dengan diri mereka sendiri, menyapa mereka semua secara bergantian. Aron Xiao sudah datang. Dia mencari tempat dengan lebih sedikit orang, duduk dan menikmati segelas anggur. Astaga, apa-apaan ini? Aron Xiao melihat gelasnya dan mengerutkan kening. Dia tidak terlalu memperhatikannya saat dia minum dengan Keksar Wei sebelumnya. Namun, saat dia menyesapnya dengan serius hari ini, dia merasa bahwa minuman ini sangat tidak enak. Dia menyesap lagi, mencecap dan mencicipinya dengan hati-hati. Anggur itu mirip dengan anggur kuning dan anggur beras, tetapi karena kurangnya teknologi pembuatan bir, rasanya sedikit manis dan memiliki kekuatan sekitar 20 derajat. Aron Xiao, yang di zaman modern ini bisa meminum 56 derajat arak dui, merasa bahwa wine ini mirip dengan air biasa. Tidak menyenangkan sekali. Dia mendapat kilatan cahaya di matanya. Sekarang, dia tidak hanya bisa menjual puisinya, tetapi jika dia bisa meningkatkan kualitas wine di sini, dia bisa menjadi pengusaha terkaya di dinasti Naemu hanya dengan melakukan bisnis ini. Dia berpikir sejenak dan kemudian memiliki sebuah rencana dalam benaknya. Juara Provinsi Xiao, kamu di sini. Sebuah sapaan menyela Aron Xiao. Dia mendongak dan melihat Makas Cao. Makas Cao sangat senang melihat Aron Xiao. Ketika juara Provinsi Xiao yang pertama kali menyerahkan kertas ujiannya, aku pikir dia hanyalah anak dari keluarga miskin. Tapi, aku tidak menyangka bahwa juara Provinsi Xiao adalah bagian dari keluarga Xiao dan sangat berbakat. Tidak begitu, aku tidak berani menerima pujian ini. Aron Xiao membungkuk dengan rendah hati. Perkataan Makas Cao yang menyebutkan keluarga Xiao memenangkan hati Aron Xiao. Awalnya, ketika Makas Cao mendengar bahwa kandidat pertama yang keluar adalah menantu kediaman keluarga Qin yang tidak diinginkan, dia masih sangat meremehkan gagasan bahwa menantu yang tidak diinginkan ini benar-benar sangat buruk dan tidak bisa diandalkan. Makas Cao tidak tahu bahwa Aron Xiao akan menjadi orang yang menulis makalah yang memukau para hadirin. Ketika melihatnya lagi hari ini, Aron Xiao mengenakan pakaian yang kasar, tetapi semangatnya secerah hari dia mengikuti ujian. Ini benar-benar generasi baru, karena memiliki kondisi pikiran yang mumpuni. Ternyata Tuan Cao berada di sudut yang tidak mencolok ini, aku sudah mencari sejak tadi. Sebuah suara samar terdengar lantang, menunjuk langsung ke arah Makas Cao. Wajah Makas Cao berubah sedikit, dengan sedikit ketidaksenangan yang menyertai. Bab 20. Aron Xiao menoleh ke belakang. Bukankah ini pejabat kereta kuda 4 yang baru saja mengosongkan dirinya beberapa kali? Makas Cao adalah seorang bawahan yang setia dan salah satu anak buah kaisar. Dia juga memiliki hubungan yang buruk dengan kerabat di pihak Nados Zhu dan saling tidak cocok.
Meskipun secara terlihat damai di permukaan, mereka berdua diam-diam sedang berperang. Ketua Pengadilan Song, ada apa? Mendengar kata-kata Marcus Chao, Aaron Xiao menyadari bahwa orang itu adalah Sorgan Song. Tidak heran dia sangat meremehkannya di depan pintu. Ketua Pengadilan, salah satu dari 9 menteri utama, adalah otoritas yudisial tertinggi. Mereka bertugas merevisi undang-undang sesuai dengan keputusan Kaisar, meringkas jumlah penjara di seluruh negeri dan bertanggung jawab atas penjara kekaisaran. Dia juga bertanggung jawab atas peradilan kejahatan yang dilakukan oleh para menteri. Dia juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan melaporkan kepada Kaisar kasus-kasus penjara yang meragukan yang diputuskan oleh negara bagian dan kabupaten, kadang-kadang mengirim petugas ke negara bagian dan kabupaten untuk membantu persidangan kasus-kasus penting. Ketika menangani kasus-kasus penting, ketua pengadilan dapat menyanggah pendapat Perdana Menteri dan sejarawan kekaisaran. Di mata para ketua pengadilan, ketika seorang pejabat penting melanggar hukum, dia sama bersalahnya dengan rakyat biasa. Atas perintah Sorgan Song, setiap pejabat yang melakukan kejahatan akan dikirim ke penjara. Sorgan Song memiliki wajah yang serius dan terlihat jujur. Faktanya, dia dan Ezobi yang telah lama menjadi antek-antek Negam Wei secara diam-diam. Paman Kaisar, Negam Wei, tidak memiliki keahlian lain, tetapi dia adalah pembeli kelas 1. Sorgan Song, yang bertanggung jawab atas penjara, juga merupakan seorang penulis yang brilian. Aaron Xiao telah membaca puisinya. Dia pantas mendapat julukan brilian, pemimpin para sastrawan dan cendekiawan. Tidak heran jika Marcus Chao tidak menyukai Sorgan Song. Meskipun Sorgan Song berbakat, bagaimana mungkin seorang pria yang mengetahui hukum dan melanggarnya bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Tidak, aku hanya melihat kalau Marcus Chao tidak ada di mejanya, jadi pergi untuk mencarinya. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kalau ada sesuatu, kita bisa mendiskusikannya di pengadilan, bukan di sini. Marcus Chao tidak tertarik untuk mengobrol dengannya, jadi dia memberi hormat seadanya dan mengabaikannya, tidak peduli betapa tidak mengenakannya raut wajah Sorgan Song. Sorgan Song berdecak dingin dan melambaikan lengan bajunya, berbasa-basi dengan yang lain. Aaron Xiao duduk kembali di kursinya. Semua orang berkumpul di sekitar Dalen Qin dan Kean Qin hari ini. Kecuali Marcus Chao, tidak ada yang berbicara dengan Aaron Xiao. Yang lainnya terfokus pada keluarga Qin. Semua pujian dan sanjungan diberikan kepada Dalen Qin dan Kean Qin, dua karakter utama. Hal ini sudah bisa diduga oleh Aaron Xiao, yang tidak akan dibawa ke meja utama oleh Malek Qin jika dia tidak memenangkan peringkat pertama. Juara provinsi sepertinya tidak sebaik Dalen Qin dan Kean Qin, yang berada 7 atau 8 peringkat di belakangnya. Di mata semua orang, Dalen Qin dan Kean Qin memiliki masa depan yang cerah, sementara Aaron Xiao tidak memiliki masa depan dan tidak ada harapan. Sementara Aaron Xiao merenungkan bagaimana cara meningkatkan kualitas wine, dia berharap pesta yang penuh dengan basa-basi ini akan berakhir. Dia tidak akan pernah menghadiri salah satu dari pesta semacam ini lagi. Di zaman modern, proses pembuatan wine telah semakin matang. Banyak penelitian telah dilakukan dalam proses fermentasi wine putih. Hal yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah bahan berkualitas, takaran sesuai, suhu rendah di ruang bawah tanah dan pengukusan dengan suhu yang konstan. Dengan peralatan dinasti Naemu saat ini, seharusnya prosedur ini dapat dilakukan. Pada saat itu, orang-orang itu akan mabuk dengan aroma anggur yang lezat. Aaron Xiao seperti melihat perak putih memanggilnya. Saat ini, para sastrawan adalah kaum bangsawan, masing-masing membanggakan diri sebagai orang yang bergaya dan tidak menyentuh separuh uang untuk dianggap bangsawan. Mereka meremehkan rakyat jelata yang sibuk dengan mengumpulkan tael perak berkat latar belakang keluarga mereka yang kuat. Aaron Xiao berbeda. Promosinya adalah nomor 2 setelah menjadi kaya. Jika tidak, bukankah keahliannya akan sia-sia? Untuk membuat negara kaya dan rakyatnya kuat, pertanian dan teknologi harus dikembangkan dengan giat. Dengan mulut mulia seorang sastrawan, seseorang bahkan tidak dapat memahami makna hidup yang sebenarnya. Ini adalah jalan buntu yang telah dieksploitasi oleh Zhenov Xiao di masa lalu, ketika dia begitu sibuk membaca buku-buku bijak sehingga dia tidak bisa melihat keluarganya kelaparan dan kedinginan. Pikiran Aaron Xiao membuat darahnya mendidih. Dia meminum beberapa gelas anggur, meskipun rasanya sangat tidak enak. Selama perjamuan, Sorgan Song, yang telah mencoba untuk membuat masalah, melihat sekeliling ruangan dan setelah beberapa saat berpikir, matanya tertuju pada Aaron Xiao. Dia mengatakan, "Aku mendengar tentang pertempuran Aula Neom. Juara provinsi Xiao sukses besar. Sekarang dia telah memenangkan posisi teratas dan semua orang membicarakannya. Sungguh luar biasa bahwa seorang dari kediaman keluarga Qin bisa sehebat itu." Aaron Xiao mengira Sorgan Song memujinya secara sengaja, yang tiba-tiba muncul dengan frasa bodoh itu benar-benar picik. Ini bukan pujian, ini adalah upaya untuk membuat Aaron Xiao terlihat buruk di depan umum. Apalagi kalau bukan upaya yang disengaja untuk mempermalukannya pada kesempatan seperti itu. Keluarga Zhu benar-benar pecundang yang menyebalkan. Keluarga mereka tidak bisa memenangkan posisi pertama, jadi, meminta Sorgan Song bermain-main dengan mulut menjengkelkan ini. Sorgan Song tersenyum tipis. Mumpung banyak orang di sini, mengapa kita tidak mendengar puisi juara provinsi Xiao?
Ketika Sorgan Song mengatakan ini, tidak hanya Aron Xiao yang tidak senang, tetapi Dalen Qin dan Kean Qin, yang tidak mau kalau fokus untuk mereka terbagi, memandang Aron Xiao dengan kebencian. Baru-baru ini, Aron Xiao menjadi sangat populer sehingga semua orang hanya mengetahui namanya. Semua bakat lainnya dibayangi oleh cahayanya. Maaf, tapi aku mungkin akan mengecewakan kebaikan Tuan Song. Aku minum banyak anggur hari ini dan pikiranku sedikit berkabut. Bukan berarti Aron Xiao tidak bersedia melakukannya. Lamusa harus melantunkan puisi yang begitu indah untuk seseorang yang pantas menerimanya, untuk memainkan piano untuk seekor sapi seperti Sorgan Song, rasanya kasihan sekali piano itu. Juara Provinsi Xiao tidak bersedia melakukannya. Sorgan Song mengangkat alisnya sedikit. Apakah karena kamu tidak berpikir orang-orang yang hadir tidak layak untuk puisimu atau apakah semua puisimu tidak pada kenyataannya, yang tidak dibuat olehmu sendiri? Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang-orang di ruangan itu tertawa seolah-olah Sorgan Song telah menceritakan lelucon yang hebat. Keluarga Qin berdecak ketus. Kira Qin makin puas karena bisa memperlakukan Aron Xiao seperti musuh. Aron Xiao sudah tahu bahwa orang-orang yang disebut orang kuat ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Salah bagi seorang anak miskin untuk tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Salah juga jika dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Makin banyak hal ini terjadi, makin dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan keluarga Xiao diganggu oleh semua orang. Aron Xiao tersenyum ringan dan berkata, Tuan Song meragukanku, aku juga tidak akan membela diri. Aku bisa menahan diri, karena akan tiba saatnya di mana nanti semuanya akan terbuktikan. Satu-satunya hal yang aku tidak mengerti adalah, apakah Tuan Song meragukanku atau mempertanyakan keputusan Kaisar karena tidak menilai orang dekat tepat, salah mengira bakat biasa-biasa saja sebagai bakat yang luar biasa.